Kehadiran PDI justru untuk meluruskan jika kemudian ada hal-hal yang yaitu tanyakan kepada sekjenan apakah kemudian itu melanggar atau tidak. Tapi secara substansial pembahasan revisi TNI-nya dari DPR konselnya seperti apa sih Mbak? Kan tadi sudah ada konferensi pers bahwa ada 3 pasal yang sebenarnya sudah dibahas, sudah mendapatkan masukan dari seluruh elemen masyarakat dan tidak ada pelanggaran. Sudah tidak ada hal yang kemudian itu melanggar hal-hal yang dicurigai akan kemudian membuat hal-hal yang kedepannya itu tercederai. Kekhawatiran soal korupsi Kan sudah tadi disampaikan oleh Ketua Panja dan pimpinan DPR yang lain bahwa itu tidak, dan silakan dilihat nanti tadi sudah disebarkan juga hasil dari Panjanya. Pada bulan Juli tahun 2024 publikasi bagaimana soal RUU dan RUU ini pemerintah itu dia menolak untuk revisi soal undang. Ya itu kan sebelum kita bahas bersama dan hasilnya seperti apa, tadi kan dalam konferensi pers sudah disebarkan hasil dari Panja yang akan diputuskan. Jadi silakan dilihat hasil Panja. Tadi kan teman-teman juga sudah mendapatkan hasil dari Panja yang akan kita putuskan bersama. Kehadiran PDI justru untuk meluruskan jika kemudian ada hal-hal yang kemudian tidak sesuai dengan apa yang kemudian kami anggap itu tidak sesuai. Mbak Puan, ini mencuat lagi isu reshuffle kabinet Pak Prabowo dari PDIP, memandangnya seperti apa sih Mbak peluang PDIP untuk bisa gabung di kabinet Mbak? Itu hak prerogatif Presiden, bahwa bagaimana posisi PDI Perjuangan kita lihat nanti. Mbak Puan, kalau sejauh ini dari PDIP sendiri melihat revisi undang-undang TNI termasuk perluasan jabatan sipil ini mendukung atau menolak? Kan sudah jelas bahwa hanya ada 15 jabatan yang kemudian diperbolehkan TNI untuk masuk dalam jabatan tersebut. Namun kalau kemudian bukan dalam 15 jabatan tersebut, TNI aktif harus mundur. Itu dalam revisi RUU TNI itu sudah jelas dan clear. Ya. Terkait dengan RUU TNI, untuk dari catatan dari pimpinan sendiri terhadap Panja itu seperti apa Mbak Puan, agar polemik ini tidak semakin berlarut? Ya, dalam kepenjelasan konferensi pers yang tadi kan harusnya sudah jelas, bahkan kemudian sudah diberikan revisi 3 pasal yang kemudian menyatakan apa saja yang direvisi dan itu tidak merubah hal-hal yang kemudian dicurigai. Nah, itu nanti dalam keputusannya kita bisa lihat bersama, dan kita itu sudah mendapatkan masukan dari seluruh elemen, sudah dipanggil pihak-pihak yang kemudian harus mendapatkan masukannya dan lain-lain sebagainya. Ya. Kan juga teman-teman kan juga tahu bahwa ada yang menggeruduk atau masuk tanpa izin. Jadi memang apapun kemudian kalau dalam suatu acara apapun itu kemudian masuk tanpa izin yang kan tidak diperbolehkan, tidak patut untuk dilakukan itu, masuk ke dalam rumah yang bukan rumahnya. Saya Agin Fridianto. Saksikan terus program-program Kompas TV melalui siaran digital, pay TV, dan media streaming lain. Kompas TV, independen, terpercaya.